Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para asisten di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ibu Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, para staf ahli dan juga para jafum utama di lingkup Setda Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan para kepala biro dan juga para pejabat struktural, para kabag TU Eselon 3 dan juga para ketua tim serta seluruh pegawai di Sekretariat Daerah dan juga BPKAD yang kami banggakan. Yang pertama dan paling utama, tentunya mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan komitmen kita untuk melaksanakan salah satu bentuk disiplin kepegawaian, yaitu mengikuti kegiatan apel pagi secara online. Untuk tugas yang pertama di lingkup Biro Kesra, kami sampaikan bahwa Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat secara struktur organisasi bisa dilihat seperti ini, berada di bawah Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkesra, dan berbicara tentang urusan yang diampu oleh Biro Kesra berdasarkan undang-undang. Ternyata dari 32 urusan yang ada di pemerintahan, genep belas nate ternyata jadi urusan Biro Kesra. Sehingga ada istilah bahwa Biro Kesra itu juga bukan hanya sebagai Biro Kesra, tapi juga sebagai Biro Kersa, begitu ya. Jadi kersaan yang ditugaskan apapun, kan begitu. Sehingga kami di Biro Kesra memiliki tagline Ngajegang. Artinya, Ngajegang adalah singkatan dari Ngariung Ajeg Sagala Bidang. Jadi di Biro Kesra ada 32 urusan pemerintahan, baik urusan pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan juga pilihan. Dan 16 eta diampuku Biro Kesra. Selanjutnya kami sampaikan bahwa di Biro Kesra tentu fokus untuk bidang yang paling banyak tugas adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah urusan sosial. Dan di sana pun untuk bicara pendidikan, tentunya juga kita berbicara tentang BPMU, berbicara tentang beasiswa santri, terus juga berbicara tentang program sekolah rakyat. Untuk kesehatan seueur pisan begitu ya. Pokoknya kesehatan mulai dari stunting, TBC segala macam yang secara teknis ada di dinas-dinas, tapi secara kebijakan tentu Biro Kesra kami juga menjadi bagian penting dalam kaitan tentang kebijakan. Urusan sosial gitu deui Bapak dan Ibu ya, ada optimalisasi program pemberdayaan PKS di Sunawa dan juga tentunya berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, informasi yang disampaikan di Biro Kesra adalah terkait tentang urusan masjid, begitu ya. Jadi kalau melihat Kepala Biro Kesra dengan setelan begini kan ini supaya kelihatan lebih soleh, begitu ya, karena kita ngurus masjid. Masjid yang besar tentu berbicara tentang Masjid Al-Jabar, sedang on proses. Bagaimana bicara Masjid Al-Jabar, Biro Kesra lebih berbicara kepada pemakmuran masjidnya saja. Tetapi tentunya bagaimana secara keseluruhan itu menjadi kebijakan dari pemerintah provinsi, di mana salah satunya juga ada peran Biro Kesra di sana. Nah, selain juga tentang Masjid Al-Jabar, kita pun adalah menjadi bagian penting dari BPIC. BPIC itu adalah Badan Pengelola Islamic Center, yang di bawah BPIC itu terdapat 5 masjid atau DKM yang tentunya Bapak dan Ibu juga sudah tebirek deui. Nu kahiji adalah urusan Pusdai Provinsi Jawa Barat, itu ada DKM ada pengelolanya. Yang kedua adalah Masjid Raya Bandung, yang ketiga adalah Masjid Nurul Quran LPTQ Provinsi Jawa Barat, dan yang selanjutnya adalah Masjid At-Ta'awun Puncak, juga Masjid Raudatul Irfan. Bisa nu teu acan apal, Masjid Raudatul Irfan berada lokasinya di wilayah Sukabumi. At-Ta'awun terus pasti di Puncak di Bogor ya. LPTQ di mana? LPTQ eta aya di Jalan Aha Nasution atau yang kita ketahui daerah Arca Manik, cenakan begitu ya. Dan untuk Masjid Raya Bandung mah jelas, Masjid Raya Bandung untuk orang-orang yang seumuran Simkuring pasti punya kenangan bagaimana
main di alun-alun, mentas ke Masjid Agung, termasuk juga numpak delman atau numpak oplet ka Ciroyong. Ada juga masjid-masjid kecil yang juga kita urus, tentunya juga ini dinamakan masjid-masjid Al-Jabar juga, dan ada 9 Bapak dan Ibu semuanya. Dari mulai Masjid Al-Jabar yang ada di Gede Bage, tadi yang besar, sampai Masjid Al-Jabar yang ada di Cimangkok. Di mana Cimangkok teh? Plumbon, Cibinong, Cipeyung, Kertajati. Dan ini adalah juga aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara keasetannya adalah juga berada di biro umum, tapi fungsi pemakmuran masjid tidak lepas kembali menjadi peran fungsi kami. Dan untuk diketahui Bapak dan Ibu semuanya, Biro Kesra sekarang juga sedang berproses untuk bagaimana memakmurkan masjid-masjid tersebut, baik yang di bawah BPIC tadi yang 5 masjid, juga yang ini 8, 9 dengan Nu Ageng ya, dengan Gede Bage. Berbicara tentang pengelolaan masjid, Bapak dan Ibu, itu konsepnya ada 3. IIR, kalau kita singkat maya, Idaroh, Imaroh, dan Riayah. Kenapa bicara tentang IIR? Karena di dalam peraturan dan Kepdisjen dari Kementerian Agama, fokus untuk urusan masjid tilu. Urusan Idaroh jelas, berarti Idaroh urusan pengadministrasian, keTU-an, keuangan, dan pengawasan. Yang kedua adalah berbicara tentang Imaroh. Nah, ini Imaroh adalah yang kita pahami tentang DKM secara khusus, yaitu pemakmuran. Bagaimana sebuah masjid itu bisa dioptimalkan sebagai peran fungsi secara keseluruhan adalah untuk kemakmuran umat, tapi juga berbicara tentang bagaimana menjadi tempat untuk kita bisa bersama-sama memanfaatkan masjid secara optimal. Ayo urusan ngaos, tahsin, kalau dulu pokoknya namanya itu tabligh akbar segala rupi itu masuk ke dalam Imaroh. Tapi tentunya pelaksanaan Imaroh tidak akan lepas dari yang namanya sarana prasarana. Lamun mikna butut, listrik teu aya, caina CF, itu akan menjadi problem. Oleh karena itu ada namanya riayah. Riayah ini berbicara tentang sarana prasarana dari keberadaan masjid tersebut, sehingga 3 pilar manajemen masjid ini sangat penting bagi kita pahami bersama, sehingga kita bisa melaksanakan pengelolaan masjid secara optimal dengan 3 pilar utama tentang manajemen pengelolaan masjid. Selanjutnya ada masjid yang paling dekat di Setda dan di BPKAD Bapak dan Ibu, yaitu Masjid Al-Muttaqin ya. Ini yakin teman-teman tos teu birek deui komo nu aya hadir di dia pasti kabayang we can pernah sholat di dia engke di absen begitu ya, ku pajuan gitu ya. Terkait dengan Masjid Al-Muttaqin, tentunya ini menjadi unik Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Masjid Al-Muttaqin ini adalah juga pertama berada di lingkup kita, dan yang kedua adalah 2 biro yang garis besarnya yang mengampu urusan masjid ini. Kenapa 2 biro? Karena Masjid Al-Muttaqin ini secara ex officio memang ketua DKM-nya adalah Kepala Biro Kesra, wakil ketua DKM-nya adalah Kepala Biro Umum. Kenapa ini menjadi 2 biro? Karena masuk dalam lingkup area kawasan Gedung Sate, tentu juga ada aturan kawasan yang menjadi kewenangan dari Biro Umum. Nah, harapannya adalah bahwa mari kita tingkatkan kembali peran Masjid Al-Muttaqin ini tentu secara bertahap. Nu paling gampil mas sederhana, Mas Adan, orang sarolat, kan begitu. Alhamdulillah selama ini itu sudah berjalan dengan baik, tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita kerja bareng antara Biro Kesra dan juga Biro Umum. Nah, kita merencanakan, kami juga nanti dengan Biro Kesra juga sedang on proses adalah yang pertama tentang fungsi utama tentang pelaksanaan sholat 5 waktu, meskipun hari subuh banyak jeung isya dan teman tadi dipaksakan bisi tos arwih begitu ya, atau teu acan angkat. Minimal kita di zuhur, asar, dan maghrib lah begitu ya. Zuhur, asar lah yang wajib itu. Yang kedua adalah kita kembali kegiatan pengajian, kajian tematik yang melibatkan teman-teman pegawai Setda begitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah juga masa lalu mas sampai ke jam 3 nya udah salah hadir. Nah, kita mah tidak langsung jadi nyubuh berjamaah, tapi kita mulai minimal ada kajian-kajian tematik yang melibatkan pegawai Setda Jabar, misalkan ba'da zuhur begitu ya. Terus juga pengajian bulanan itu dilaksanakan oleh Masjid Taklim Al-Muttaqin. Masjid Taklim Al-Muttaqin ini juga berjalan dan kepengurusan sudah ada kepengurusan baru, dan ini juga diisi oleh penggeraknya adalah para senior kita, para pejabat-pejabat Pemprov Jabar terdahulu yang sedang memasuki masa purna tugas dan ternyata sangat aktif begitu ya untuk menjadi bagian penting dalam pemakmuran bagi Masjid Al-Muttaqin itu. Nah, selanjutnya juga
bisa dimanfaatkan oleh pegawai dan pengunjung masjid untuk perdalam ilmu agama. Nah, di sini ini rencana aksi ya Bapak dan Ibu, mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Pertama, program petugas sholat berjamaah antar biro, begitu ya. Nanti mungkin kami juga atas izin Pak Asisten, atas izin Pak Sekda, kita membuat surat perintah per biro minimal hari sholat duhur mada. Nah, namanya itu soan tenan kan, begitu ya. Jadi imam sholat duhur, begitu ya. Terus juga minimal apal 4 rakaat nawelah, begitu ya. Yang pasti kan tidak grogi, lamun dipengker saudara orang nggak makmum, gitunya. Tong emut juga lamun di belakang aya pejabat nggak makmum, santai beda hari imam sholatnya beda lagi, tidak berurusan dengan jabatan. Yang kedua, setelah jadi imam, kami merencanakan adalah idealnya kultum ya, idealnya kultum. Tapi minimal membacakan 2-3 hadis pendek yang mudah dipahami. Kami dari DKM nanti akan persiapkan namanya buku hadisnya, tinggal saat imaman naik mimbar bacakeun eta selesai. Tapi kalau misalkan abdi mati biro perekonomian misalkannya Pak Kabag Teuna bener siap pada kultum pada talar we, mangga. Nanti penjadwalan kita atur. Jadi selain apel pagi, nah apel seperti ini juga ada apel sholat zuhur kan begitu ya. Kita berkeliling antar biro dengan BPKAD ya begitu. Nah, untuk program tahsin dan tahfiz kita masih berproses karena tentu ini memerlukan persiapan yang cukup matang. Tapi dipastikan kita harapkan Masjid Al-Muttaqin ini adalah masjid kita bersama, ada di lingkungan kita begitu ya. Makanya yang makmurkan adalah bukan hanya biro Kesra, bukan hanya biro umum, tapi kita semua keluarga besar Setda dan juga tentunya adalah dengan BPKAD. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau dari pihak luar boleh tidak untuk menggunakan Masjid Al-Muttaqin? Tentu jawaban kami sebagai yang mengampu urusan pemakmuran masjid sangat terbuka. Tetapi harus diingat bahwa ini adalah kawasan gedung sate yang juga kawasan perkantoran yang menjadi juga peran kewenangan biro umum. Jadi tentunya bicara perizinannya pun double. Bagaimana secara pemakmurannya di biro Kesra, bagaimana secara sarana prasarana, secara akses perizinan di kawasan tidak lepas dari biro umum. Jadi 2 biro yang mengampu terkait tentang Masjid Al-Muttaqin. Salajengna informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait tentang beberapa aturan-aturan regulasi yang sudah diterbitkan oleh Pemprov Jabar khusus terkait keagamaan. Ini ada Kepgub tentang pengembangan pesantren, ada Pergub tentang pelaksanaan atau peraturan pelaksana dari Perdas nomor 1 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dan juga ada Perda nomor 1 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Secara regulasi ini adalah yang terkait keagamaan. Kenapa sih Biro Kesra cenah nguruskan keagamaan? Karena tadi selain 32 urusan pemerintah yang dibagi di Kesra ada 16, ada juga tugas absolut pemerintah pusat terkait keagamaan yang juga gubernur kita semua adalah perangkat wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga tentu berbicara keagamaan itu menjadi penting bagi kita semua, khusus kami yang mengampu di Biro Kesra. Atau baheula pada saat simkuring masih tetap hayang jadi biro naon cenah ya. Baheula mah heureuy birahmatika ya arhamar rahimin cenah baheula teh gitu. Ternyata itu lagi setap teh doa saya untuk menjadi kepala Biro Kesra begitu ya. Next, nah sekedik deui informasi. Sekarang kami hari ini pun saya pun sekarang sedang berposisi di Geraha Merit. Sekarang dalam posisi Biro Kesra menjadi tim sekretariat untuk seleksi calon pimpinan Basnas Jabar periode 2025 sampai ke 2030. Dan berbicara tentang pelaksanaan, ini sudah hampir final Bapak dan Ibu, karena tahapan yang dilaksanakan dari mulai penjaringan awal pengumuman, terus juga seleksi administrasi itu sudah dilaksanakan, dan juga uji kompetensi CAT kemarin minggu yang lalu dilaksanakan di tempat yang sama di Geraha Merit BKD sudah dilaksanakan, dan hari ini adalah tahapan untuk pelaksanaan wawancara bagi 21 orang yang lulus di tahapan CAT di minggu yang lalu begitu. Jangan oleh karena itu mohon dukungan, mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya pelaksanaan tahapan seleksi calon pimpinan Basnas hari ini, dan insya Allah sesuai dengan penjadwalan bisa mendapatkan calon pimpinan yang baru, bisa optimal memanfaatkan tentunya tadi dana kita infak sedekah ASN seprovinsi Jawa Barat sesuai dengan
amanah sesuai dengan aturan NKRI, sesuai juga dengan aturan syariah, dan juga sesuai juga dengan aturan etika yang kita pahami di pemerintahan dan di masyarakat. Itu Bapak dan Ibu beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada apel pagi hari ini atau kali ini. Tentunya kami dari Biro Kesra berusaha tetap bersama-sama menjadi bagian penting dari sekretariat daerah, menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pemerintahan yang secara teknis tentu dilaksanakan oleh OPD, dinas-dinas dan badan, tetapi secara kebijakan tentu kita bersama-sama di Mabes ini, di Setda ini menjadi bagian penting untuk merumuskan, membantu pimpinan dan memastikan visi misi pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dilaksanakan secara optimal. Ulah hilap, lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa. Itu mungkin beberapa informasi yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Selamat beraktivitas di minggu ini, selamat berkarya, dan tentunya kembali kita tidak bisa bekerja sendiri. Biro Kesra Tetiasa Mansa Biro Bungkul, kita bekerja bersama-sama untuk memastikan hal yang tadi, bagaimana Pemprov Jabar semakin kinclong, dan khusus Biro Kesra tetap ngariung aja segala bidang alias ngajegang. Dan terakhir pantun penutup, entong pantun Ibu MC dulu ya. Makan tahu di bawah AC, I love you Ibu MC ya. Kalau yang lain makan seur ya. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah ke pasar ikan bersama Elvi Sukaisi. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.